Pierre menggigil kedinginan. Dia membuka peluru dengan belati di tangannya. Sebarkan bubuk mesiu secara merata di kayu. Dia akan membuat api dengan bubuk mesiu, memecahkan cabang yang dipetik dan tumpuk menjadi satu, mengambil pisau lain dan diarahkan ke peluru. Lalu dia terus memukul primer dengan belati. Tetapi Pierre sangat kedinginan. Tangan yang gemetar selalu tidak sejajar. Jadi dia mencoba dengan cara lain, menggunakan kayu untuk menahan peluru dan belati, mengambil batu dan pukul gagang pisaunya. Api akhirnya menyala. Pierre dengan cepat memanaskan tangannya yang beku. Setelah api menyala, dia melepaskan bajunya, menunjukkan ekspresi menyakitkan. Ternyata dia tertembak di bahu kiri. Dia lalu mengambil termos dan meneguk araknya. Lalu aku membasahi lukanya dengan arak. Rasa sakit yang menyengat menyapu seluruh tubuhnya. Dia menggulung tas kain dan memasukkannya ke mulutnya. Menggosok pisau itu beberapa kali. Mengangkat pisau dan menusuk lukanya. Setelah menusuknya lebih dalam, peluru itu diambil olehnya dengan belati. Apakah Anda pikir itu sudah berakhir? Tidak. Pierre memanaskan pisaunya dengan api, terus menggigit kainnya. Pisau panas itu seketika ditaruh di atas lukanya. Rasa sakit yang parah hampir membuatnya pingsan. Belum pulih dari rasa sakitnya, beberapa orang mencium bau bakar dan mengejarnya. Pierre yang menyadarinya segera kabur, berlari dan mengubur darah dan jejak kaki. Lalu dia mencari pohon besar dan memanjatnya. Dengan cepat beberapa orang yang mengejar tiba. Paman Nissen yang terkemuka juga bukan karakter yang sederhana. Noda darah yang terkubur oleh Pierre ditemukan. Dia meminta anak buahnya menyebar dan melihat-lihat. Salah satu dari mereka berdiri di pohon besar tempat Pierre berada, melihat jejak kaki di bawah pohon. Pria itu mendongak. Tapi karena cabang pohon, dia tidak menemukan Pierre. Di saat yang menegangkan ini, darah mengalir dari tangannya, dan jatuh ke tanah. Dengan cepat menarik perhatian pria itu. Pierre kemudian terjatuh dari atas pohon. Dia membelah perut pria itu dengan belati, lalu meletakkan tangannya ke dalam agar tetap hangat. Melihat pria ini belum kembali, Liam dan lainnya mencari. Tapi ketika mereka datang, pria itu sudah mati. Melihat mayat pria itu, mereka menyadari, dia lawan yang mudah. Di sisi lain, Pierre keluar dari hutan, bertemu dengan sebuah keluarga. Dia hanya ingin mencuri kudanya, tetapi dihentikan oleh seorang gadis. Pierre yang berbalik dan ingin berdalih, namun dia terjatuh ke tanah karena kelelahan. Gadis itu tidak menyakitinya. Dia dan adiknya membawanya masuk ke rumah, mengobati lukanya. Beberapa jam kemudian, ayah gadis itu kembali ke rumah. Pierre memberitahu pria itu, apakah dia dapat membeli kudanya? Pria itu pun menyetujuinya. Ternyata sebelum subuh, Pierre mencuri kudanya, berlari sampai ke barat. Liam yang mengejarnya, tiba di rumah keluarga itu, dan menemukan koin emas Pierre di sudut rumah. Seketika memukul pria itu, karena mereka menjual kuda kepada Pierre. Tetapi anaknya berkata, uang itu miliknya, dan Pierre tidak menyadarinya. Dia ingin mencuri kuda mereka, tetapi uangnya telah diambil. Dengan marah, dia mengutuk di tempat. Dia lalu menyalakan api di hutan. Asap ini menarik perhatian Liam. Sekelompok pemburu hadiah bersenjata lengkap. Pierre yang merasakan kehadiran mereka segera bersembunyi. Liam dan kawanan lainnya mendekati api. Dia yang bersembunyi menyaksikan semua ini dengan tenang, memperhatikan gerakan mereka. Di tengah malam, mereka beristirahat. Tepat ketika Pierre akan bergerak, sebuah pistol ada di belakang kepalanya. Dia adalah Liam. Dia memanggil Kapten Pierre. Pikiran keduanya langsung ditarik kembali ke tahun 1865. Di tahun 1985, ketika Perang Saudara Baru berakhir, dengan menyerahnya Konfederasi. Setelah lama menjadi tentara selatan, Kolonel kembali ke kampung halamannya, kembali ke ladang untuk menjadi petani. Tetapi bahkan jika perang sudah berakhir, bencana masih menghampirinya. Hari ini, sebuah tim yang dipimpin oleh Pierre, Kavaleri Utara menemukan rumah Liam. Setelah beberapa pencarian, kecuali istri Liam dan seorang bayi, mereka tidak menemukan Liam. Pierre langsung memerintahkan pembakaran rumah Liam. Saat itu juga Liam dan putranya kembali, tapi dia langsung dipukuli. Api sudah menyebar ke seluruh ruangan. Istri Liam, tanpa ragu langsung masuk ke kamar, dan putranya menyusul.
Liam berusaha menghentikan, tetapi mereka memukulnya lagi. Api dengan cepat menghalangi jalan keluar mereka. Dengan begitu, Pierre melihat istri dan putranya mati di hadapannya. Dia sangat sedih. Pierre juga tidak tahu hal ini bisa terjadi. Dia memanggil tentaranya. Mengapa tidak mengatakan jika ada orang di rumah? Tapi tentara menjawab, mereka hanya orang selatan. Benar-benar tidak peduli. Dan kesalahan ini ada di Pierre. Benih balas dendam ditanam di pikirannya. Waktu kembali ke masa sekarang. Pierre berbalik dan berlari ketika Liam tidak memperhatikannya. Liam segera menembaknya, dan menyasar. Hari ketiga, Pierre menemukan seekor beruang hitam terbunuh oleh jebakan. Dia berencana duduk dan beristirahat. Dia memotong tali dengan pisau, melepaskan jebakan, mencari tempat yang tepat dengan jebakan, dan memasang perangkap di satu-satunya jalan yang akan dilalui Liam. Liam mengikuti langkah kaki dan tiba dengan cepat. Anak buah yang berjalan terakhir tidak sengaja menginjaknya. Seketika dia terperangkap dan kuda terjatuh. Temannya ingin membantunya, akhirnya ditembak oleh Liam. Membawanya dengan lingkungan seperti ini, mereka akan sulit menyelesaikan misi, jadi menembaknya adalah pilihan terbaik. Di sisi lain, Pierre yang melarikan diri dari pegunungan, bertemu 3 koboi. Dan mereka bukan orang baik, mereka baru saja kabur dari penjara. Setelah berbicara, mereka pun berpisah. Salah satu dari mereka takut Pierre akan memberitahu keberadaan mereka, ingin membunuh Pierre. Pierre terpaksa, Pierre yang tidak peduli. Tetapi karena tindakan kalian, maka jangan menyalahkanku. Dia melempar pisau dan membunuh penjahat itu. Sekarang dia memiliki kuda dan senjata. Liam pun dengan cepat tiba di sini. Melihat orang yang terbunuh tadi, salah satu dari mereka mengeluarkan poster pencarian. Dia pun tidak ingin mengikuti Liam lagi, karena hadiah penjahat ini adalah $250. Membawanya ke polisi, itu lebih baik daripada mengikuti Liam. Ketika akan mengangkat mayat ini, Liam menembak kudanya. Tempat ini berjarak ratusan kilometer dari kota, tidak mungkin keluar tanpa kuda. Malam harinya, keduanya bertemu dengan sekelompok misionaris. Mereka dengan hangat menghibur keduanya, sangat menikmatinya. Keesokan harinya, keduanya baru saja memulai perjalanan. Liam menemukan bahwa pistolnya kehabisan amunisi. Pasti para misionaris. Untungnya dia masih punya satu di sakunya, cukup untuk mengatasi Pierre. Pierre sedang minum air, tapi kudanya tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Dia lalu duduk perlahan, mengeluarkan belati dan mengarahkannya ke leher kuda, sampai Liam dan anak buahnya tiba. Ternyata Pierre telah membunuh kuda itu, membuang organ tubuhnya. Mereka masih meratapi kekejaman Pierre. Tiba-tiba, Pierre muncul dari dalam perut kuda. Belati bertumpu di leher bawahan Liam. Ternyata ide Pierre ini adalah rencananya melawan Liam. Melihat bawahannya disandera, Liam melompat turun, tapi bukan menyelamatkan anak buahnya, melainkan seketika Pierre kehilangan sandranya. Dia hanya bisa berlutut di tanah dengan putus asa. Liam mendekatinya, mengarahkan pistol ke kepala Pierre. Tepat saat dia akan menembak, Pierre menendang kakinya. Seketika Liam terjatuh ke tanah. Keduanya kemudian berkelahi bersama. Liam memukul luka Pierre dengan keras, hingga membuatnya berteriak. Kemudian letakkan Pierre di bawahnya. Tetapi Pierre yang cukup kuat, berbalik dan menunjuk Liam. Tapi dia tidak ingin membunuh Liam, karena bencana atas kesalahannya. Dia kemudian mengancam Liam, memintanya menyerah. Pierre membawa kuda Liam pergi bersamanya. Setelah beberapa jam, tepat ketika dia dan kudanya merasa lelah, melihat genangan air di samping, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Pierre meminumnya. Tapi lelaki tua di sampingnya berkata, air ini harus dibayar. Jika tidak, tukarkan dengan nyawanya. Pierre menjawab dia tidak memiliki uang. Pria itu lalu berkata, kuda hitam itu bagus, kamu boleh menukarkannya. Pierre tidak mau ribet, dia pun menukarkannya, menunggangi kuda lain dan pergi. Tak lama kemudian, Liam mengikuti jejak kaki ke genangan air. Setelah minum, dia mendongak dan melihat kudanya. Dia melemparkan sekantong uang kepada pria itu, kemudian menunggangi kudanya sendiri, mengejar Pierre. Di gurun yang panas, Pierre dan kudanya kelelahan. Gurun tak berujung. Kapan mereka bisa keluar dari tempat ini? Dalam keraguan, Pierre menoleh. Sebuah kereta muncul di belakangnya. Wanita itu siap membuat kesepakatan dengannya.
dia mengeluarkan peluru, ingin menukar peluru dengan kudanya. Phil melihat Liam telah mendekatinya. Lagi pula mereka juga akan mati. Lebih baik menukar peluru ini, lalu menyetujui kesepakatan wanita itu. Kemudian wanita itu datang Liam. Melihat Liam terlihat kelelahan, dia mengeluarkan pistol dari saku celananya, ingin menukar senjata ini dengan ketel di tangan Liam. Dengan begitu, kesepakatan pun terjadi. Liam dengan cepat mengejar Pierre dengan pistol. Pada titik ini, energi keduanya telah mencapai batasnya. Liam mengarahkan senjatanya ke Pierre, tapi Pierre menembak Liam terlebih dulu. Mungkin sudah saatnya mengakhiri dendam ini. Pierre mengarahkan senjatanya ke Liam, tapi dia tidak menembak, tapi menyerahkan pistolnya ke Liam. Dendam ini dimulai karena mungkin dia harus membayarnya. Liam yang mengambil pistol membidik Pierre, tapi masih belum bertindak. Mungkin saat ini, semua kebencian telah hilang. Istri anaknya telah pergi selama 3 tahun. Dia telah melepaskan mereka. Liam melemparkan pistolnya ke tanah. Sekarang dia merasa lega. Pierre memapahnya berdiri. Mereka saling memandang. Tidak ada yang bisa dikatakan. Dan hanya diam. Mungkin ini akhir yang terbaik. Keduanya berjalan perlahan ke arah yang sama. Dan film pun berakhir.